Tapi hubungan sama Eka, Kang Atep baik-baik. Eh, Pertanyaannya adalah siapa yang pertama kali menjuluki Atep dengan Lord? saya Kirakan ya. kasih jersey. Oh, serius Kang? Bener. Jersey yang mana nih? Jangan yang 2014 pokoknya. Emang suka ada tuh Kang yang bilang anaknya Pak Apa? Haji Umuh gitu, emang suka ada yang bilang. Sosok Haji Umuh di mata Kang Atep. Eh, Akhirnya gimana sih? Kok bisa apa mulus apa enggak sebenarnya itu? Akhirnya di Persija, terus dari Persija ke Persib. mulus gimana? Satu hari nanti pokoknya akan kembali ke Persib. Ini sebagai pemain menutup karir atau apa ini nanti? Eh, tuh, Nomor betul. 7-nya jadi dipakai Beckham. Sedikit aja nih yang rame-rame kemarin gimana Kang? yang mana? Ada DP, ada... Melihat yang ada sekarang yang bisa jadi the next Atep siapa Kang? Siapa ya? Oke, Jebreters, balik lagi di Jebret Talks, masih menemani sahur kalian. Nah, kalau ini legenda ya di Persib, tapi ternyata pernah ada juga di Persija Jakarta. Kata salah satu media sih katanya menemukan cinta di Jakarta, janji setia di Bandung. Ah, apalah itu pokoknya ya. Ada Lord Atep bersama dengan Jebret Talks kali ini. Halo Kang. Halo Bang. Gimana kabar nih? Alhamdulillah sehat. Abang gimana, sehat kan? Ya, alhamdulillah sehat terus, di rumah terus sama keluarga, berantem terus karena biasanya kerja ini mah ketemu istri, ketemu anak-anak, ribut wae ieu mah di imah. Ya nggak apa-apa kalau persediaan masih banyak kan masih enak. Persediaan ini sih sebulan aman, Kang. Hmm. Bulan depan nggak tahu. Sama dong kalau gitu. Di sana gimana nih? Masih aman juga? Hah? Di Ya sana sama. gimana? Sama ya. Bulan depannya nggak tahu. Tapi gimana selama di rumah aja ada hal-hal baru apa nih yang Kang Atep selama ini kan tur kan namanya pemain bola kan. Ini di rumah mulu gimana nih? Banyak sih, banyak hikmahnya lah ya. Bisa kumpul sama keluarga itu ya sekarang jadi lebih aware ke anak gitu. Ketika ada tugas dari sekolah, ya mau gak mau harus bantuin gitu. Makanya sampai sore itu yang pusing itu bukan anaknya, jadi bapaknya sama ibunya yang pusing tuh. Karena pelajarannya juga makin bikin pusing ya. Pelajarannya bikin pusing karena waktu saya sekolah kan nggak seperti itu. Gitu. Kelas berapa, Kang? Kenapa? Kelas berapa? Yang kita kelas 4. Oh, udah mulai susah ya? Udah susah. Ukuran kelas 4 sekarang kan udah beda kayak dulu kan. Ya lagian dulu mah taunya main bola doang kali. Itu dia, makanya dulu kan jarang masuk sekolah. Sekarang suruh ngerjain tugas seperti itu ya pusing lah. Mudah-mudahan nggak botak lah Bang. Enggak lah, kan nanti kalau gurunya udah pasti tahu ini kan siapa nih putra-putrinya siapa, mah aman lah, udahlah. Mana ada, tetap aja kalau nilainya nggak bagus. tapi sama apa? Ketemu bini terus, karena dari anak udah ketemu sama pamajikan terus tuh gimana? Makin kangen apa jadi bosan? Bosan juga. Karena dengar ngomel ketika anak nggak ngerjain tugas tuh lumayan puyeng juga sih. Iya, Kang, itu berarti kita kan? kita sama. Saya tuh tiap hari apa ya? Makanya tuh sekarang nyari ruangan gini nih, cari ruangan di atas. Supaya saya nggak tahu di bawah tuh lagi teriak-teriak apa. Biar nggak kedengeran kan? Ini ya, kalau abang enak. Kalau saya seluruh rumah kedengeran. Itu saya pakai ini supaya pura-pura nggak denger. Padahal di bawah tuh lagi ngamuk-ngamuk, nggak beres inilah, nggak beres itulah. Kalau kita belain ntar dia bilang ini, gue tiap hari yang ngurusin dia ya. Nggak usah sosok ini deh lo gini. Oh ya udah deh, saya ke atas aja deh. Ngalah aja lah ya. Ngalah aja lah Kang, udah ribet begini. Bener. Tapi ini ngobrol-ngobrol apa namanya keseharian lagi COVID-19 gini kan juga harus di rumah aja. Nah kabar-kabarnya kan waktu itu kan akhirnya dari Persib sempat ke Mitra Kukar Kang ya. Oh iya. Terus ke terakhir tuh yang ini yang lagi jalan tapi karena di rumah aja nih di Ciamis ya Kang.
Cimahi. Oh, Cimahi, ngetes aja. Soalnya lagi rame itu berita. Gitu. Kan cara mancingnya kan biar sambil ketawa ya kan. Tapi Emang memang bisa kita emang. nggak ngomongin itu dulu kok. Masih tetap mau tahu karena saya dari dulu penasarannya Hmm. udah coba cari-cari juga informasinya tapi masih belum terjawab dengan apa ya? Dengan pasti gitu. Sebenarnya awalnya tuh tentang yang ini tuh gimana Kang ini Kang? Tentang julukan ini Kang. Julukan apa? Lord. Lord itu luar biasa loh. Lord itu kastanya dewa itu. Begitu ya. Saya malah nggak tahu dari siapa awalnya. Mungkin Bang Jebret bisa tahu dari siapa? Ya, bisa aja. Ya, saya udah nanya ditanya lagi. Benar, saya juga nggak tahu. Masa Eh, sih? saya ingat itu ketika Persib ikut Piala Wali Kota Padang di Tahun? Padang 2000 setelah juara 2014 akhirnya. Oke. Nah, nah, di situ saya cetak gol lawan Borneo, tapi Oke. dengan tendangan gunting itulah ala-ala Ronaldo Uh, sedikit gitu. asik. Nah, malam Ronaldo belum nendang gunting nih. Lord Atep udah nendang berarti. hmm, Heeh. enggak, Ronaldo dulu lah. Nah, di situ mulai rame tuh di Twitter, Heeh. sampai ada julukan-julukan seperti itu. Saya pikir juga eh, ya mungkin ini cuma candaan ataupun satir seperti itu, Mm, biasa lah ya gitu. Saya juga nggak terlalu nanggapin. Cuman kesini eh, kebetulan penampilan saya juga lagi naik. mm. Eh, ya mulai teruslah apa julukan-julukan itu disematkan kepada saya. Tapi pada pada awalnya saya juga nggak tahu siapa yang Yang memberi julukan itu. memberikan. Oke. Mm-mm. Berarti untuk kalian yang menyaksikan ini mau bobotoh, mau tim manapun juga silakan. Pertanyaannya adalah siapa yang pertama kali menjuluki Atep dengan Lord? Ayo ngaku kalian yang benar-benar tahu jawabannya dan kita nanti telusuri benar, kalian akan mendapatkan hadiah yang nanti kita akan pikirkan Saya ya. kasih jersey. Oh, serius Kang? Bener. Ah, itu jersey yang mana nih? Jangan yang 2014 pokoknya. Pokoknya Ada jangan 2000. dari 2014 ke bawah. Oke. Tuh, Jebreters baru mulai langsung dapat bonus nih. Siapa yang berhasil menceritakan dan menemukan yang menjuluki pertama kali kata Lord untuk Kang Atep mendapatkan satu jersey dari Kang Atep sendiri ya. Tapi nanti kita perlu tahu tuh ceritanya bener apa enggak. Ntar banyak yang ngaku. Iya, terus banyak yang ngaku kan repot. Iya makanya. Tapi membuat semangat apa beban tuh Kang dengan julukan Lord gitu? Iya, pada awalnya beban sih. Beban ya. Karena waduh julukan itu kan tidak mudah didapatkan buat semua pemain yang berada di Bandung, apalagi ada yang udah lama juga bermain untuk Persib, bawa juara juga kan nggak mendapat apresiasi seperti itu gitu. Tetapi lama kelamaan ya itu tadi saya jadikan itu motivasi, saya bawa enjoy, ya alhamdulillah sampai selesai di Persib julukan itu masih ada ya. Sampai selesai tuh akhirnya dulu, aduh, ya ampun. Sampai selesai tuh maklum Liverpool, Kang Atep kan bukan gitu ya. Sampai selesai tuh waktu ke Mitra Kukar tuh dipinjemin apa sudah selesai, Kang? Udah selesai karena Udah selesai. udah selesai karena kontrak saya berakhir tuh 2018 ya. 2018. Nah, setelah itu saya memutuskan untuk ke Mitra Kukar kan karena memang udah kontraknya udah selesai. Udah ngobrol hati ke hati. Dulu pelatihnya siapa pas mau musim barunya, Kang? Oh, Radovi. Siapa? Radovi. Oh, si Lado. Oh, Radovi. Iya. Masa udah lupa baru. Enggak, dia kan sebentar. Sebentar juga sih. Bukan apa-apa. Oh, oke berarti langsung ke sana. Waktu itu dengan Boboto gimana tuh Kang? Pas denger Kang Atep mau akhirnya ke klub lain. Enggak, sebenarnya kan waktu itu Persib memutuskan mengakhiri kontrak kerjasama dengan saya. Nah, sempat ramai juga kan, sempat ramai juga bahwa saya mau ditarik kembali gitu dengan alasan bentuk penghargaan lah gitu sampai pensiun.
sama Betul. dengan pemain-pemain di luar sana yang sudah memberikan gelar lah seperti itu. Rame. Sempat juga ada bujukan dari Pak Jumo. Moga katanya kalau ditarik lagi gitu. Cuman berdasarkan pertimbangan saya pikir nggak usah lah gitu. Terus karena ini kan udah terlanjur diberitakan begitu besar. Rame Kan gitu, daripada nanti jadi polemik kalau saya masuk kan tiba-tiba pemikiran orang, wah pantas titipan ataupun anaknya Pak Yum, nggak enak seperti itu kan. Iya. Ya udah akhirnya udahlah Pak Haji, biarin aja gitu. Makasih atas apresiasinya terhadap saya. Mungkin untuk tahun depan saya akan bermain di luar aja gitu. Dan ya insya Allah nanti pun kalaupun selesai ataupun pensiun saya juga akan tetap kembali. Janji saya gitu sih. Ih, luar biasa. Memang legend itu nggak mesti di situ dulu terus ya kan. Kemarin aja Wayne Rooney main di lawan Manchester United tetap di aplaus sama penontonnya semuanya karena apa yang kontribusi yang dia berikan kan. By the way, emang suka ada tuh Kang yang bilang gitu. Anaknya Pak Haji Umuh gitu emang suka ada yang bilang. Baru tahu saya. Ya dulu kan sempat lah ada yang seperti itu karena kan juga saya lama di Bandung, terus juga penampilan saya juga kan ada kadang naik kadang turun, terus kenapa masih dipertahanin, ya masih banyak lah hal-hal seperti itu. Waktu itu membuat keputusan untuk nggak diperpanjangnya berarti dari manajemennya? Dari manajemen. Oh, dari manajemen. Waktu itu saya dihubunginya itu lewat manajemen lah, ada saya sebutkan namanya lah ya. Ya nggak usah lah. Yang bikin saya kecewa tuh kan yang diputusnya tuh seperti itu lewat telepon itu. Dari kontribusi selama ini masa kayak begitu aja gitu Kang ya? Enggak, karena mungkin dia juga berpikir gini, sebelum-sebelumnya kan ada kayak Tony juga, ada kayak Wanggai juga, Erlangga juga, Eka juga sama. Gitu juga. Kontraknya lewat telepon gitu. Cuman ya mungkin Bobotoh nggak terimanya karena saya putra daerah. Keduanya saya juga lama juga di Persib dan ketiganya yaitu pernah bawa juara, tapi kenapa memperlakukannya seperti itu? Mungkin seperti itu. Iya. Dan akhirnya membuktikan Kang Atep mah bisa move on ya? Insya Allah. Jadi ingat semua itu Tony, Ronggo, Eka ya. Dulu Eka malah lebih rame lagi zaman dulunya ya. Oh, Eka itu kan dia lagi pada intinya dia lagi di sanjung-sanjungnya lah kalau Eka kan. Itu. Lagi di sanjung-sanjungnya, lagi bagus-bagusnya. Dan waktu itu juga sebenarnya miskomunikasi sih kalau menurut saya gitu sama manajemen. Ya mungkin ada kesan sakit hati dari Eka sehingga Eka memutuskan untuk udahlah, saya juga enggak di Persib, mungkin masih bisa, mungkin pemikirannya seperti itu. Jadi itu yang dulu ke Kalimantan juga kan, Kang? Dulu ke Kalimantan dia ke Borneo. Tapi akhirnya bisa balik lagi ya? Kemarin terakhir balik lagi karena sekalian dia mau pensiun karena memang dia kan janjinya saya akan pensiun di Persib. Nah kan kemarin terakhir di Persib mungkin usia juga ya sudah cukup banyak kan. Jadi ya udahlah pas momen itu ya udah akhirnya sekaligus pensiun gitu. Tapi hubungan sama Eka Kang Ate baik-baik? Baik. Soalnya dengar-dengar dulu kan ini dua-duanya nih mataharinya Persib ini tuh. Ya kan? Siapa? Sawaya tuh. Kalau ini Lord, ini King ya kan. Cuma gitu kan waktu itu nggak sempet begitu lagi rame itu ya si Eka sempat ke sana, Kang Atep di sini sendiri, terus kemarin kan baru gabung lagi gitu kan. Nah, kan waktu dulu kan juga sempat bareng 2 musim kalau nggak salah sama Iya, Eka. Ibaratnya gini Kang, katanya tuh Lampard sama Gerrard nggak bisa jadi satu. Oh gitu ya? Menurut Kang Atep gimana itu? Ini mah menurut dari kalangan tukang gosip. Dari kalangan gosip. Bareng lagi gitu. Ya kalau saya sama Eka sama Erlangga itu kan bertemannya dari masih di timnas gitu. Memang waktu pas pertama pilihannya yang akan bergabung
entah saya yang bawa Eka ataupun Eka yang bawa saya. Waktu di timnas saya sempat ngobrol gitu sama Eka. Hmm, hmm. Jadi kan waktu Aduh, itu sampai lupa panggilannya siapa dia, Kang? Bol. Ebol, ya Allah, gue sampai lupa namanya. Lupa-lupain ini sama Bandung. Sorry, Bol, kalau nonton, Bol, sorry. Udah religius banget sekarang, Kang. Oh iya. Terus, Kang, terus. Ya waktu di timnas kita sempat bercanda-bercanda gitu. Udah kamu ikut saya aja gitu ke mana ke Persija gitu. Wah kata dia kayak gitu. Mending mana yang milu ke Bandung Ke katanya. Bandung. Gitu. Sama saya juga, wah enggak juga gitu. Jadi bercanda-bercandaan kayak gitulah. Jadi karena memang kita berteman kan, terutama saya sama Eka tuh dari SSB kan. Jadi memang udah deket banget gitu. Tahu nih kan? Iya tahu dong. Jalan Karapitan masa. Oh, masih di Jalan Karapitan. Sekarang udah enggak, Kang. Sekarang udah jadi apartemen. Iya, tapi dapat tanah lagi. Iya, cuman jadi jauh sih. Iya, saya kemarin saya kemarin panjangnya tuh di Karapitan. Iya, benar. Yang ini tuh saya lagi kemarin diajakin untuk gimana nih mau ngebagusin lapangannya. Cuma saya bilang ya udah ntar lihat dulu deh, soalnya kan ya gitu silsilahnya panjang kayaknya tuh. Saya lihat pembinanya ininya panjang, ntar dulu lah. Jadi yang megang kan sekarang si Boy Jati kan. Boy. Ya, makanya benar ya. sama Eka kan. Iya betul sama Eka, benar. Oh gitu. Jadi sebenarnya gosip-gosip katanya berdua tuh sama-sama bintang nggak akur tuh bohong ya? Enggak juga. Kita mah nggak pernah posisikan diri kita bintang sama Eka mah. Oh, tong gitu atulah. Bae we atuh itu kan baheula, Kang. Sekarang mah enggak, sekarang mah geus batur gitu. Enggak juga, enggak seperti itu. Bisa ya mancing-mancing kan nih. Ih, atuh. Bosen kan ngomongin teknik lapangan apa, mending ngomongin tentang sisi lain tuh, Kang. Oke, berarti akur. Jadi kalau yang nggak akur sama siapa dong? Nggak ada dong, Kang? Enggak, sama akur-akur aja. Akur ya. Saya Maya dulu ya waktu di Bandung nih, Kang. Di kampus ya. Ada tuh dulu istilahnya kalau ini anak Bandungnya, kalau kita mah yang anak dari luar Bandung. Nah, saya tuh tipe yang pengennya malah membaur gitu. Makanya saya kan bisa lah bahasa-bahasa Sunda yang kasar-kasar mah bisa lah. Zaman Kang Atep di Persib ada nggak istilah-istilah gitu? Ini mah yang anak putra daerah, ini pemain yang dari luar, nggak? Blok-blokan gitu ya? Sempat. Ayah meureun Ayah, sempat ada waktu zamannya masih seperti itu gitu karena kan waktu itu dia baru dari kan bawa gerbongnya. Nah kita juga kan anak-anak Bandung ada yang seniornya juga kan masih zamannya Sugita Pata, Yana Arif yang gitu. Jadi masih ada blok-blokan seperti itu. Sampai 2011 masih ada. Tapi habis itu ya udahlah, akhirnya profesional aja ya, Kang ya. Tapi tim yang paling bagus itu 2014. Yang kemarin menang itu. Yang kita juara. Yang ada Jupe, Vlado. Ya itu. Kenapa tuh bagusnya? Enggak, karena itu memang kita kebersamaannya terutama kekeluarganya sangat bagus. Jadi karena kan di situ juga ada para senior kan, Bang Firman. Terus asingan juga nggak neko-neko lah. Kayak Vlado, kayak Makan Konate, itu kayak Jibril itu kan enak orangnya gitu. Jadi bisa berbaur dan lagi istri-istri kita juga sama gitu. Ada yang ngomando, ada yang apa? Ngumpulin, kompakin. Gitu. Jadi kalau kita main istri-istri itu nonton, kalaupun nggak ke stadion, nobar di salah satu rumah gitu. Bareng juga gitu. Oh, jadi malah kompak ya? Kompak gitu. Iya. Oh. Rahasia-rahasiaan gitu. Jadi nggak bisa ini dong ya, nggak bisa belok-belok ya? Nggak bisa. Karena pasti nanti ditanya. Oh, berarti kalau kenangan mah tim yang paling waktu Kang Atep pikir paling solid dan ternyata berprestasi ya di 2014 ya? 2014. Itu Edan ya? Wah, itu enak banget pokoknya. Sama Pak Janur ya? Pak Janur. Iya. Pak Janurnya juga kan dia orangnya enak gitu. Bahkan
mau latihan pun dia nanya, ayo kita mau latihan di mana? Kita bilang, Pak di lapangan ini aja, Supratman, lapangan apa? Futsal itu. Nah kita juara di lapangan itu loh latihannya. Oh gitu. Lapangan-lapangan bagus. Saya tahu itu Supratman. Tahu kan? Iya. Tahu. Ya, begitulah. Buat Oh, malah itu kalau bikin tim ini ya, bikin karena tim buat kita kompak ya. tuh mau 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 latihannya dimanapun ya tetap senang gitu karena memang timnya udah solid lah gitu. Iya, iya, iya. Nah itu Jadi kan tadi sempat Kang Atep ngomong yang waktu zaman mau narik Eka mau narik Kang Atep tuh zaman di masih Persija ya. saya masih di Persija. Iya. Itu dulu akhirnya gimana sih? Kok bisa apa mulus apa enggak sebenarnya itu? Akhirnya di Persija terus dari Persija ke Persib. Mulus gimana? Akhirnya langsung diterima aja atau gimana? Kayak Tonchip sekarang kayaknya udah diterima tuh sama di Jakarta juga ya. Kalau saya sih langsung diterima, alhamdulillah, karena memang ya mungkin salah satunya saya putra daerah dan sebelumnya kan juga 2006 itu, waktu itu asisten manajernya masih Pak Chandra Solehan. Oke. Dia asisten manajer di timnas juga. Nah, bareng-bareng lah sama kita ya, terutama sama saya, sama Eka gitu. Tadi tawarin tuh, mau nggak ke Persib katanya. Saya nggak mikir lagi, ayolah mau gitu. Ya udah nanti ke Bandung katanya untuk nego gitu. Itu di akhir musim 2006 kalau nggak salah di Persija. Nah setelah dari timnas saya emang pengen juga ke Persib. Emang pengen dan kebetulan waktu itu pelatihnya Arcan Yuri yang pernah di Persija sama saya. Oh nyambung. Tahu saya kebetulan tahun pertama saya di Persija kan saya kena skorsing sama PSSI 1 tahun. Iya itu tuh. Nggak boleh main. Makanya di latihan itu mungkin Arcan Yuri lihat gitu pas dia ke Bandung, dia bilang ke manajemen mau saya dari Pak Chandra sampaikan ke saya, ya udah waktu itu saya ke Bandung tuh, masih pakai bis waktu itu. Oke, ke Bandungnya? Ke Bandung, ketemu dengan Pak Chandra, ketemu dengan Pak Yosi. Saya negosiasi, akhirnya sepakat, dikasihlah ongkos buat pulang, kasih. Nah pas pulang ke Bandung, pulang ke Jakarta, tadinya mau pamit, malah Pak IGK Manilo waktu itu, kamu diperpanjang, nilai kontrak segini, waduh. Wah. Karena saya kan, iya. Tiba-tiba ditaikin seperti itu gitu. Tapi saya udah dikasih ongkos ini, ongkosnya seperti apa kan kayak gitu dari timnas. Tapi akhirnya saya ambil yang di Persija gitu. Diambil Persija, ke Persija saya minta maaf karena untuk 2006 mungkin saya belum bisa gabung dengan alasan saya masih butuh pengalaman lah kayak gitu. Nah waktu itu udah rame juga tuh di Bandung waktu zamannya masih di koran-koran Tribun PR gitu, saya akan ke Bandung gitu. Bahkan Bobotoh juga ya mungkin udah berharap seperti itu gitu. Tapi akhirnya saya kembali tetap di Persija. Ya agak kecewa juga mungkin Bobotoh. Oke. Nah itu yang katanya sempat ngalamin di timpuk-timpuk yang mana? Waktu mana di Persija? Ini nih kalau kita lihat, saya tadi baca-baca kan ada nih, Atep pernah rasakan sakit dilempar botol oleh fans Persija dan Persib. Sama dua-duanya? Oh, iya pernah. Karena waktu itu kan waktu Persija ke Siliwangi tuh, masih di Siliwangi. Oh, Siliwangi tuh enak tuh di tengah kota. Enak banget ngelempar gitu. Enggak tuh, saya enak dilempar. Terus. Waktu itu belum ada rantis kan, jadi memang kita di pihak manajemen dijanjikan oleh Panpel Persib aman gitu. Akhirnya Persija beranikan pakai bis. Ya udah, pas masuk jalan Siliwangi mau ke stadion, habis lah dilempar-lemparin gitu. Oh bukan khusus ke Kang Atep berarti itu? Ya enggak. Maksudnya ke tim lawan? Ke tim lawan, cuman saya sih mungkin dapat itu doang, teriakan-teriakan doang pas di lapangan lah, itu hal biasa kan. Kalau secara dilempar secara pribadi enggak? Enggak kan? Enggak. Begitu sebaliknya pas lagi udah main di Persib, gantian ya? Sama, kena lemparan sama-sama kan gitu. Iya. Itu menurut Kang Atep bakal bisa berhenti nggak sih itu? Hah?
rivalitas supporternya? Nah, Apa emang biar seru aja gitu? Emang begitu? ya pengennya sih berhenti, tapi mungkin ya masih ada pihak yang bisa menerima ataupun yang enggak juga ya. Tapi Mm-mm. harapannya sih semoga bisa berhenti lah dan bisa nonton enak ketika Bobotoh ke Jakarta dan begitupun DJ ke Bandung kan. Ya, ya. Ya, dan kemarin kan kita juga bahas pemain yang bermain di dua tim rival ya. Salah satunya kan nih Kang Atep juga berarti kan. Ya, Terus sekarang Tonchip ya. Maksudnya balik dia kan sekarang Persija lagi. dia malah dari Persija, Iya, Persib balik lagi. ya. Itu makanya saya bilang dia bolak-balik. Secara profesional Kang Atep melihat pemain yang seperti ini gimana? Sah-sah aja atau gimana menurut Kang Atep? Maksudnya di dua tim rival nih akhirnya. Malah ya itu Tonchip lebih ajaib lagi dia. Lebih ajaib ya. Bolak-balik dia. Ya mungkin kalau Township dia bersikap profesional lah ya, ya sah-sah aja sih sebenarnya. Iya ya. Kalau saya nggak bisa seperti itu karena saya asli orang Bandung, walaupun saya dibesarkan di Persija ya, dan saya udah identik dengan Persib gitu. Jadi saya nggak mungkin seperti itu gitu, nggak mungkin saya bisa ngecewakan untuk Bobotoh gitu. Kalau saya gitu, tapi kalau ya untuk Tonchip kan dilihatnya dari sisi profesional gitu. Kalau menurut saya sah-sah aja karena di dunia pun ada yang seperti itu. Dan di sana dia malah sekarang perannya bisa berbagai posisi loh. Dari dulu juga dia memang posisinya banyak. Oh, berarti nggak jelas ya? Yang nggak bisanya itu kiper mungkin. Oke, masih di timnas juga zamannya timnas usia 16, 18 dia di berbagai posisi udah bisa. Gitu. Oh, emang dia versatile bisa di mana-mana ya? Bisa di mana-mana. Ya itu yang nggak bisa tuh dia jadi kiper, setahu saya gitu. Hebat kan? Jangan, kalau jadi kiper ter Andri Tani aja udah lagi saingan sama si Sahar ya kan? Ntar nambah lagi si Tonchip. Bingung ntar. Ngelihat sekarang Kang pemain-pemain muda Persib, menurut Kang Atep gimana? Kan ada yang generasinya Beckham ya, ada generasinya Zola, sampai yang Febri lah istilahnya itulah sekarang yang muda tapi udah lumayan pengalaman lah. Kang Atep melihat gimana nih masa depan pemain-pemain muda yang ada di Persib? Melihat masa depan pemain muda di Persib bagus ya, karena Persib itu tidak pernah kekurangan potensi. Selalu ada aja generasi gitu. Setelah saya kan ada Febri, terus ada Zola juga, ada Beckham juga. Gitu. Ini akan bisa berkembang kalau dia bisa kuat mentalnya gitu. Karena di Persib ini kan bukan semata-mata bagus aja main, tapi harus kuat juga mental. Iya, ya karena siapa namanya lambe turanya banyak. Itu tadi yang udah juga pemain timnas, pemain bintang di klubnya ketika pindah ke Persib kan jadi redup sendiri gitu. Nah, ini kan pemain muda bagaimana bisa lebih berkembang di Persib itu tidak mudah gitu. Nah, tapi ada contoh sebenarnya Febri itu contoh. Dia dari diklat mampu melejit menjadi seorang bau yang luar biasa sekarang gitu dan saya pikir Zola ataupun Beckham juga bisa ikut hal yang sama seperti Febri. Kalau dia ya mau tetap berlatih keras, mau tujuannya ke depan gitu. Tapi kalau mau dia cari jam terbang lagi, bagus juga sih untuk bermain di luar, tapi mendapat jaminan yang pasti untuk main. Gitu. Benar-benar. Kayak Zola sempat juga dia keluar Persib ya. Dia sempat ke Persela. Waktu itu kan dia ke Persela dapat kesempatan lebih juga kan. Ketika balik lagi ke Persib, ya itu tadi tidak mampu bersaing lagi. Takutnya nanti ini dia terlena gitu. Iya. Terlena dia berada di zona nyaman, sudahlah. Yang penting saya juga udah dapat popularitas yang baik gitu. Nah, yang penting ada di Persib nggak main juga nggak apa-apa. Jangan seperti itu gitu. Sayang kan potensi yang sudah dipunya. Kenapa nggak dikembangkan? Gitu. Artinya pemain itu dengan masih muda, dia tahu dia memang Persib banget, tapi untuk pengalaman kalau memang dia belum dapat tempat, nggak ada salahnya juga ya. Kalau mencari dulu dan juga mendapat kesempatan yang lebih banyak di tempat lain, ya kalau memang jodohnya pasti bakal balik lagi gitu Kang ya. Betul. Daripada menunggu udah populer malah jadi, udahlah gini aja gitu Kang.
Ya itu tadi jangan berada di zona nyaman lah gitu. Iya, iya, iya. Contoh kayak saya, kayak Eka juga kan dari luar dulu, mana dari rival dulu. Ketika ke Persib tetap gitu Benar, mereka benar. apresiasi kita, tetap mereka respect sama kita gitu. Yang penting Dulu kalau ceritanya sedikit aja tuh, berarti Kang Atep duluan ditaksir sama Jakarta ya, baru jadi makanya baru di sana dulu. duluan ditaksir. Oh, duluan ditaksir. Padahal itu supaya ketemu jodohnya ya di lapangan Menteng Jadi ya. gitu. Heeh. Itu pesan yang sangat bagus nih buat kalian semua nih, para pemain-pemain muda Persib juga, kalian semua. Boboto mungkin bagaimana, Hmm, bukan masalah loyalitas aja, tapi juga kan ini buat pengalaman pemain ya Kang ya. betul, Nomor betul. tujuhnya jadi dipakai Beckham. Ya kan Beckham di MU juga nomor 7 kan, jadi emang harus Atulah nah, jadi Beckham di MU itu saha Beckham na. Beckham menga. ya waktu itu sempat mau dipakai di sekarang. Cuman Tuh. nggak jadi itu. Terus Cuman nggak tahu nggak jadi. Yang akhirnya enggak, Vizcara katanya Kang Atep nggak setuju kan? nggak Kan pemain luar itu mah naturalisasi. karena enggak sama saya nggak ada tekanan kok. Ya mungkin dari yang lain pun dari Enggak. Kang Atep lebih rela kalau ini memang putra daerah lah. enggak juga. Beckham kan dia punya potensi yang bagus, pemain lokal, pemain putra daerah juga ya, masih bisa meneruskan lebih baik dari saya gitu. Iya. Kang, ini menjelang apa closing nih kita nih. Kalau pemain-pemain muda ini selain skill segala, menurut Kang Atep juga dengan popularitasnya ya, publisitas kalau di Bandung tuh kan gokil ya. Untuk menjaga mental ya dan juga attitude gitu ya. Itu penting banget nggak sih untuk membuat mereka juga akan jadi potensinya maksimal di luar Ya, cuman masalah skill. ya pasti penting ya, penting karena apalagi di Bandung itu kan gerak-gerik kita tuh diperhatikan gitu. Banget. Nah, betul kan? Apalagi kalau main aja bagus tapi attitude kita nggak bagus, wah ini akan jadi ngerusak semuanya gitu. Makanya itu harus benar-benar dijaga gitu karena di Persib ini perhatiannya luar biasa gitu. Si Bo selama ini oke, Kang. Attitude-nya ke senior juga ke Iya, dia Boboto. dia bagus karena waktu pertama naik ke Persib senior juga ada saya di sana, ada teman-teman. Artinya ada senior-senior yang baik lah yang bisa membimbing dia. Jadi dia juga nggak sungkan untuk bertanya gitu. Gimana. Ya, kita kasih saran yang bagus lah gitu bahwa kasih gambaran bahwa di Persib ini seperti ini kamu jangan gini. Dan alhamdulillah sampai sekarang dia bagus orang. Amin, mudah-mudahan lah dan juga jadi contoh buat yang selanjutnya ya. Betul. Melihat yang ada sekarang yang bisa jadi the next Atep siapa, Kang? Asik. Siapa ya? Bow bisa jadi, si Beckham juga bisa. Oh, dan Beckham ya. Oh, dia juga emang mainnya lebih ke pinggir kayak Kang Atep ya. Kalau Ya, si Mas. Zola kan dia di tengah Kalau ya. Jola di tengah kan, Di tengah, playmaker. iya benar. Mudah-mudahan lah popularitas tidak membuat peran dan juga profesi tanggung jawab sebagai pemain bolanya jadi malah nomor 2 ya Kang ya. Iya. Ini terus sedikit aja nih yang rame-rame kemarin gimana Kang? Udah beres? Romeo yang mana? Itu yang ada DP, ada suruh minta maaf gitu-gitu. Udah selesai belum? Belum beres tapi saya juga kan belum sempat ketemu. Jadi memang permasalahannya mungkin bisa diselesaikan dengan ketemu. Tapi dari pihak manajemen belum ada jawaban untuk ketemu dengan kita karena mungkin situasinya lagi ya PSBB juga kan di Bandung. Jadi ya nunggu momen nanti lah. Saya berharap sih bisa selesai. Dan mungkin kan kalau di media ke media mungkin beda dengan kalau langsung ketemu ya Kang ya. Iya. Benar kan. Jadi harapannya Kang Atep, si Tantan dia mau ketemu dulu kan Kang? Ketemu karena ya untuk menyelesaikan secara baik-baik kan memang harus ketemu. Mungkin nanti ketemunya by Zoom gini bisa juga kali ya. Bisa juga kalau punya Zoom-nya. Si Tantan gimana, sehat Kang? Sehat, dia sehat. Di Lembang masih buka itu tokonya? Udah tutup. Oh, udah tutup. Udah tutup toko apa tuh dulu mah? Iya. Kafe terus jadi
apa tuh jersey tapi online tapi Udah udah tutup. tutup sih. Ya. Oh gitu. Iya, Menjadi iya, pelatih aja katanya. iya. Gitu. Soalnya setiap Udah setiap lisensi, saya juga udah lisensi. oh berdua udah nih. Udah barengan. Apa udah B, A? C. Oh C, siapa tahu loncat kan mau main timnas mah. Oh gitu. Bisa. Sebenarnya soalnya dia kalau saya siaran suka WhatsApp titip-titip salam waktu zaman cedera tuh si Tantan. Oh gitu. Iya, dia kan banyak pasukannya. Jadi kalau disebut nanti satu RW langsung. Ya Kang, mudah-mudahan yang sama yang sekarang beres ya masalahnya Kang ya. Amin, amin. Makasih. Terus nanti berarti katanya akan satu hari nanti pokoknya akan kembali ke Persib. Ini sebagai pemain menutup karir, pelatih, manajemen, atau apa ini nanti? Kalau sebagai pemain sepertinya enggak. Mungkin sebagai di manajemen bisa seperti itu karena kita juga sempat buat perjanjian dengan manajemen Persib, ketemu dengan Pak Glenn, Pak Teddy juga. Ya Persib akan terbuka lah buat saya mau di manajemen ataupun di talent scout ataupun di pelatih, silakan. Saya memutuskan gitu. Ini kayak AC Milan ya, terbuka untuk para pemainnya yang memang sudah berkontribusi. Paling terakhir Kang Atep, sosok Haji Umuh di mata Kang Atep. Bisa sebagai bapak, ya sebagai orang tua sih ya, sebagai orang tua, karena saya tidak melihat sosok Pak Haji Umuh sebagai manajer, karena manajer itu kan di luar hanya berada di lapangan aja, tapi kalau saya melihatnya sebagai sosok orang tua sih, sosok orang tua, dia mampu merangkul ketika saya terpuruk dan bisa menasihati juga ketika saya berada di atas gitu. Jadi karena kan hubungan saya juga cukup lama, 10 tahun waktu di Persib, jadi memang saya sering berkomunikasi dengan Pak Haji Umuh. Soalnya saya lihat banget waktu menang 2014, yeah. Kang Atep tuh mau disalamin barengan antara Haji Umuh sama Ridwan Kamil. Tapi Kang Atep salam dulu Haji Umuh, baru Ridwan Kamil. Ini tahu aja ini. Dulu belum jadi gubernur ya, dia masih jadi wali kota. Wali kota, sekarang udah jadi gubernur Kang Emil ya. Kelihatan banget, wah dilewatin dia. Ya kan soalnya ini kan lebih lama kenal dong ya kan. Orang tua dulu dong. Orang tua dulu lah. Kang Atep, makasih ngobrol-ngobrolnya. Sama-sama. Hari ini mudah-mudahan perannya sebagai guru dan juga ngajarin anak dan ngerjain PR anak bisa sabar-sabar. Problemnya di klub beres dan juga nanti satu waktu ditunggu balik lagi ke Persib dengan kontribusinya yang baru. Amin. Yang penting tadi satu jersey akan diberikan ketika nanti siapa yang bisa menjawab pertama kali menemukan siapa penemu dan pencetus julukan Lord untuk Kang Atep. Dan nanti kalau ke Bandung, udah bisa ke Bandung lagi kita Kang, saya akan berkabar kita ketemuan ya. Oke, saya tunggu Bang Jebret. Siap. Nuhun pisan, Jebreters, terima kasih sudah bersama kami di Jebret Talks, nemenin sahur kalian dengan Kang Atep. Mudah-mudahan kalian juga dapat banyak pengetahuan yang baru ya, dapat inspirasi dan dapat gosip-gosip terbaru dari obrolan saya dengan Kang Atep. Sampai ketemu lagi Jebreters.